podcast kami akan membahas topik yang sangat penting dan relevan khususnya bagi pemuda, yaitu membangun karakter pemuda Kristen di era digital. Baik, saya selaku host atas nama Angelina Tias, dan baik, kita sudah kedatangan pada ketiga narasumber yang akan memberikan gagasannya dan idenya bagi kita. Mungkin dari kakak bisa perkenalkan nama. Halo, perkenalkan nama saya Beatrix Donusina. Saya Irene Sulenati. Saya Devile Ere. Baik, mungkin sebelum kita mulai podcast kita, apa kabar teman-teman semua? Baik. Baik, mengapa penting topik ini dibahas? Di era digital saat ini, tentunya tidak bisa dapat dipisahkan dari kehidupan kita sehari-hari, khususnya pada kehidupan pemuda di era sekarang. Pemuda itu seringkali diperhadapkan dengan tantangan dan pengaruh dari media sosial dan teknologi saat ini yang tentunya tidak sejalan atau tidak searah dengan ajaran dan nilai-nilai Kristiani. Oleh karena itu, kita perlu membekali pemuda dengan pemahaman yang baik tentang bagaimana memperkuat karakter pemuda Kristen di era digital saat ini. Baik, kita langsung saja pada podcast kita untuk memulainya, karena sudah kedatangan ketiga narasumber yang akan memberikan ide dan gagasan dari mereka. Mungkin saya akan bertanya terlebih dahulu kepada narasumber yang pertama, Kakak Beatrix. Menurut Anda, bagaimana perkembangan dari media sosial dan teknologi itu mempengaruhi pola pikir dari pemuda Kristen? Menurut saya, perkembangan teknologi digital itu membawa dampak besar terhadap pola pikir dalam perilaku pemuda Kristen saat ini. Tetapi pemuda sebagai generasi digital natif, mereka tumbuh dalam lingkungan yang serba berhubungan dan penuh informasi. Ketika pemuda dapat menggunakan media sosial dengan baik, maka tentu saja dampak yang baik, mereka menerima dampak positif yang sangat-sangat besar. Tetapi sebaliknya begitu, pemuda itu tidak menggunakan, tetapi pemuda itu jika tidak menggunakan teknologi dengan bijaksana, maka dengan sendirinya membawa dampak yang buruk dan masa depan yang hancur. Baik kakak, tentunya berpengaruh ya pada pola pikir dan baik, di sini saya akan bertanya kepada narasumber kedua, Kakak Rex. Apa sih dampak dari penggunaan media sosial dan teknologi bagi pemuda? Coba kakak jelaskan dampak positif dan negatifnya. Baik, saya rasa dalam penggunaan teknologi digital, khususnya media sosial, memiliki dampak yang signifikan, yaitu ada dua dampak positif dan juga dampak negatif. Saya akan memulai dengan dampak positif dari penggunaan teknologi. Yang pertama itu dia meningkatkan konektivitas sosial. Media sosial memungkinkan pemuda untuk terhubung dengan teman, keluarga, dan komunitas dari berbagai belahan dunia, memperkuat ikatan sosial dan memperluas jaringan pertemanan. Yang kedua, sumber informasi. Media sosial menyediakan akses ke berbagai informasi edukatif, tutorial, dan pemuda dalam belajar hal baru dan mengembangkan keterampilan dan sebagainya. Nah, ada juga dampak negatif dari penggunaan teknologi, yaitu penyebaran informasi palsu. Media sosial dapat menjadi saluran penyebaran hoaks yang dapat mempengaruhi pemikiran dan sikap pemuda yang secara negatif. Yang kedua itu
bisa terjadinya cyberbullying dan pelecehan online. Media sosial menyediakan platform bagi individu pemuda zaman sekarang untuk melakukan perundungan atau bully secara anonim yang dapat merusak harga diri pemuda dan kesehatan mental pemuda. Yang ketiga, isolasi sosial. Meskipun media sosial dirancang untuk menghubungkan orang, penggunaan yang berlebihan dapat menyebabkan perasaan kesepian, isolasi sosial, karena interaksi virtual tidak dapat menggantikan hubungan tatap muka yang mendalam. Jadi mungkin itu jawaban saya tentang dampak positif dan negatif tentang penggunaan teknologi. Baik, Kak. Terima kasih ya. Tentunya membawa dampak ya Iya. bagi kehidupan pemuda itu ada dampak negatifnya dan ada pun dampak positifnya. Baik, Kak. Mungkin saya bertanya lagi kepada Kakak Dilvi sebagai narasumber yang ketiga itu, apa tantangan yang dihadapi pemuda Kristen dalam menjaga integritas di era digital saat ini? Pemuda Kristen di era digital menghadapi tantangan besar dalam menjaga konsisten iman mereka. Tantangan-tantangan yang dihadapi pemuda Kristen yaitu yang pertama penyebaran info palsu atau hoax, yang kedua kecanduan teknologi dan distraksi spiritual, yang ketiga paparan terhadap konten negatif dan pengaruh negatif dari influencer. Yang berikut tekanan sosial dan standar dunia maya. Baik, tentunya dari pemuda itu membawa tantangan-tantangan dalam kehidupan mereka ya. Baik, saya bertanya kepada narasumber yang pertama lagi, apa solusi dalam menghadapi tantangan dari derasnya media sosial dan teknologi di era digital? Solusi yang pertama, memperdalam pemahaman iman melalui studi Alkitab dan doa. Kedua, memanfaatkan teknologi dengan bijaksana, kebaikan, misalnya seperti misi menginjili, pendidikan dan pengembangan diri. Solusi yang ketiga itu membangun komunikasi yang sehat dengan pembangunan komunitas online, membangun hubungan yang kuat dengan teman-teman online, dan terbuka juga pengawasan dan pendampingan. Itu solusi. Tiga solusi. Baik, tentunya ada solusi ya bagi pemuda itu dalam menghadapi tantangan-tantangan dan pengaruh dari media sosial. Mungkin saya akan bertanya lagi kepada Kak Edrek selaku narasumber kedua, bagaimana peran keluarga dan gereja dalam membekali pemuda Kristen itu dengan nilai Kristiani? Saya akan menjawab pertanyaannya itu bagaimana peran keluarga dan gereja. Nah, jadi seperti yang sudah kita tahu bahwa keluarga itu adalah fondasi untuk membentuk karakter serta spiritual seorang anak yang dasar. Jadi dalam era digital, keluarga perlu untuk memberikan teladan hidup Kristiani. Itu orang tua adalah pendidik yang pertama dan yang utama. Mereka harus menjadi teladan hidup Kristiani yang konsisten dalam perkataan mereka, perbuatan mereka. Orang tua dapat menjadi contoh yang baik buat anak. Yang berikut pengajaran kebenaran Alkitab. Jadi pengajaran Alkitab itu perlu untuk diajarkan kepada seorang anak agar kebenaran firman Tuhan, dia tahu tentang kebenaran firman Tuhan sejak dini. Pembacaan Alkitab bersama
keluarga, dan bisa juga diskusi dari isi Alkitab itu sendiri dan penerapan prinsip-prinsip Alkitab dalam situasi sehari-hari sehingga anak tersebut dapat membentuk iman dan karakter spiritual anak. Dan karakter yang perlu dibentuk oleh anak tersebut adalah yang pertama itu disiplin dan adanya batasan digital. Orang tua perlu mendisiplinkan anak dengan kasih dan memberikan suatu pemahaman tentang penggunaan teknologi yang bijak. Yang kedua, komunikasi secara terbuka. Membangun komunikasi yang terbuka dan hangat itu juga memungkinkan anak atau pemuda untuk merasa nyaman dan berbagi perasaan, pertanyaan dan tantangan yang mereka hadapi di dunia digital. Nah, itu adalah jawaban untuk peran dari keluarga. Yang berikut saya akan menjawab yang pertanyaan kedua, itu peran dari gereja. Peran dari gereja melengkapi peran dari keluarga dengan menyediakan lingkungan atau komunitas dan pendidikan iman, karakter yang baik bagi pemuda. Dalam era digital, gereja perlu untuk yang pertama pendidikan Kristen yang relevan. Gereja perlu mengembangkan program-program pendidikan Kristen yang kreatif dan relevan dengan memperhatikan minat serta kebutuhan pemuda di era digital. Yang kedua, gereja perlu membangun komunitas spiritual menjadi komunitas yang aman dan mendukung bagi pemuda untuk bertumbuh secara iman. Yang berikut, bimbingan dan mentoring atau gereja itu menyediakan mentor, dan mentor itu bisa diambil dari para pemimpin gereja atau pembina kaum muda yang memiliki peran penting sebagai mentor dan menjadi seorang pemimpin. Yang berikut, pemanfaatan teknologi untuk Injil. Nah, gereja dapat menggunakan teknologi digital secara bijak untuk menginjili dan menyebarkan pesan Injil kepada generasi muda. Baik, mungkin itu jawaban untuk menjawab pertanyaan yang sudah diberikan oleh host. Baik, tentunya peran dari keluarga itu sangat penting ya bagi pemuda. Mereka itu menjadi contoh atau fondasi bagi pemuda. Serta gereja itu melengkapi peran keluarga. Baik, saya akan bertanya lagi ini yang terakhir untuk narasumber ketiga, Kakak Delvin. Apa strategi dalam membangun karakter dan iman pemuda Kristen di era digital saat ini? Strategi yang perlu dilakukan yaitu yang pertama, penguatan iman melalui pendidikan Kristen dengan menanamkan nilai-nilai moral seperti kejujuran, kasih, tanggung jawab, dan pengendalian diri. Melalui studi Alkitab secara rutin dan mendalam, pemuda dapat memperkuat fondasi iman mereka untuk menghadapi pengaruh negatif di era digital. Yang kedua, pemanfaatan teknologi secara bijak. Yang berikut, pembentukan karakter melalui kegiatan pemuda. Kegiatan pemuda yang dirancang dengan baik dapat membentuk karakter pemuda, seperti kemandirian, kepemimpinan, kemampuan berpikir kritis, empati, ketahanan mental, dan emosional, serta kerjasama dan kepedulian sosial. Komunikasi sangat penting untuk dikembangkan dalam menghadapi era digital.
penguatan komunitas dan persekutuan. Komunitas yang sehat dan persekutuan yang membangun dalam iman. Jadi melalui komunitas pemuda dapat saling mendukung, berbagi pengalaman dan bertumbuh dalam iman bersama. Yang berikut penerapan nilai-nilai Kristiani dalam kehidupan kita sehari-hari. Baik kakak, itu ya tentunya dari tantangan dan pengaruh digital saat ini itu perlu ada strategi ya. Strateginya itu sudah kakak sampaikan